Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat-sahabat YouTuber kami dan kandang tani dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung kembali dengan Among Tani Pantura. Untuk kali ini kami pengen mentutorialkan atau sedikit menguak tentang keuntungan dan kerugian tentang penggunaan pupuk anorganik yang berunsur N, yaitu urea. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas bersama tentang unsur N tersebut. Namun sebelum melanjutkan menonton video ini, lebih baiknya untuk selalu komen, like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video gratis dari Among Tani Pantura yang kita bahas tentang pertanian. Untuk itu marilah kita bareng-bareng bahas tentang unsur N untuk pupuk urea tersebut. Selamat kembali dengan kami Among Tani Pantura beserta poktan-poktannya yang ada di daerah kami adalah poktan Sejahtera 123 beserta kapoktannya. Dalam kesempatan ini kami dari Among Tani Pantura akan memberikan pandangan atau wawasan mengenai baik buruknya penggunaan pupuk nitrogen yang biasa dikenal adalah urea. Bila mana penggunaan nitrogen terlalu tinggi, khususnya di musim penghujan, itu jelas akhirnya akan merugikan kita sendiri, baik dari segi pembiayaan, hasil akhir dari proses produksi dari tanaman padi, karena pupuk urea sendiri adalah bersifat asam. Sedangkan di musim penghujan itu biasanya yang namanya nitrogen dengan curah hujan yang tinggi akan larut dengan air, dan akhirnya turun ke muka bumi, sehingga secara tidak langsung dari alam sendiri sudah membantu unsur N yang ada di sekeliling kita. Bila mana pemakaian nitrogen tinggi karena cuaca atau curah hujannya yang tinggi, itu yang jelas akan mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman padi, karena sudah tanahnya bersifat asam ditambah pupuk urea terlalu banyak, sehingga akan mengganggu proses pertumbuhan tanaman padi. Biasanya yang tergenang air karena drainasinya jelek, itu akan pertumbuhannya tidak normal, terutama varietas-varietas tertentu biasanya akan mengalami kuning dulu,
Nanti setelah pertumbuhannya kuat baru ada pemulihan. Makanya biasanya akan umur panen, masa panen padi akan mundur seminggu sampai 10 hari. Bila mana kekurangan juga tidak bagus, karena apapun unsur makro dalam pertumbuhan padi, khususnya dalam pertumbuhan masa atau fase vegetatif, mulai dari pembentukan anakan dan lain sebagainya, itu yang jelas akan mengurangi penghasilan. Jadi kami harap teman-teman bisa lebih bijaksana, bisa melihat kondisi serta waktu penggunaan unsur nitrogen yang tepat. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Mudah-mudahan sedikit sekelumit wawasan ini akan memberi wawasan referensi bagi teman-teman kita, baik yang langsung di sini atau yang sempat menyimak dalam acara khususnya Among Tani Pantura. Semua ini kita juga tidak merasa lebih pintar, mungkin ada masukan karena biasanya masing-masing wilayah juga kondisinya tanah berbeda, kebutuhan pupuk urea juga berbeda. Sekali lagi, rekomendasi nilai yang dianjurkan dari pemerintah itu adalah nilai rata-rata pada umumnya, tapi ada daerah-daerah tertentu yang ekstrim atau memang sudah subur, tandus, terlalu subur, jadi harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Walaupun sudah ada kuota dari pemerintah yang kita beli melalui kartu tani masing-masing, jangan sampai barang yang memang sudah ditentukan itu jangan sampai mubazir, yang belum bisa beli secara subsidi dengan kartu tani tersebut juga bisa memanfaatkannya. Jadi tidak ada istilah yang kelebihan, kekurangan, sehingga kita semua bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada atau yang diberikan oleh pemerintah. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.